Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Babak baru, bukan babak baru sih, kita katakan progres dari ijazahnya Gibran kemarin itu. Ada beberapa fakta menarik ya, dari mulai penyampaian kepada pengadilan, adanya perubahan data dari KPU, kemudian adanya upaya mediasi, kemudian kalau tidak salah juga Gibrannya itu tidak didampingi ya oleh pengacara satu dan lain pihak begitu ya. Saya yang itu tidak terlalu mengikuti, cuman memang progresnya ada. Nah, yang menjadi menarik kemudian dari proses ini adalah ini benar-benar berproses begitu ya. Kemudian opini semakin banyak, yang membela ada, kemudian yang mengatakan ijazahnya tidak bermasalah juga ada. Tetapi fakta bahwa pada akhirnya ada respons dari KPU setidaknya di dalam merubah datanya Gibran ini menjadikan indikasi awal bahwa ini memang bermasalah. Nah, kita saksikan dulu ya. Ini ada video dari channel Dialektik ya. Ini subscribernya sudah lebih banyak daripada saya, jadi mungkin antum yang melihat juga lebih tahu kepada beliau daripada saya. Ini akan saya tampilkan supaya kita memahami atau memiliki secara umum dulu di mana letak permasalahannya begitu, secara umum ya. Inti dari pendidikan Gibran menurut data KPU, Orchid Park Secondary School, Singapura 2002-2004. Itu setara SMP atau sampai kelas 10 SMA. Lulus dari situ dapat sertifikat GCE Zero Level dan itu belum memenuhi syarat untuk masuk ke universitas di Singapura. Lalu UTS Insert Sydney 2004-2007. Itu program foundation atau diploma. Di Australia itu diakui setara sampai kelas 12 SMA plus tahun pertama kuliah. Dan UTS Insert Sydney ini bukan SMA formal, tapi jalur alternatif atau bridging untuk mahasiswa internasional agar tetap bisa kuliah di Australia meski tidak punya ijazah SMA secara formal di Australia. Jadi intinya Wapres Gibran tidak punya ijazah SMA secara formal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita belum bahas kontroversi MDIS-nya. Saya suka bagian akhirnya itu. Ada suara ayam itu ya. Nah, itu kontroversinya. Yang mana kalau dibahas ya memang kontroversial, makanya sampai ada respons dari KPU ya. Yang mana KPU-nya ini bermasalah, banyak sekali permasalahannya dan kita akan lihat di belakang ini ya. Nanti ada videonya tuh. Videonya baru saya dapatkan, tetapi videonya sendiri sudah lama. Cuman sebelum ke situ kita akan saksikan dulu yang menjadi keberatannya Pak Subhan ya pada sidang kemarin. Mengajukan keberatan, majelis hakim mencatat apa keberatannya karena tergugah 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat satu itu pendidikan akhir ya pendidikan akhir. Oke, sebentar. Petita itu ya dia adalah tuntutan yang dituntut ini kan perdata begitu kepada pihak tergugat. Nah, itu mengenai hukum acaranya silahkan yang lebih paham untuk menuliskan di kolom komentar begitu. Cuman itu memang ada idenya, ada gagasannya, gagasan tuntutannya. Nah, petita ini kan dibangun dari sebuah argumen begitu, yang mana saat petita ini entah dengan petitum sama atau tidak begitu ya, tuliskan lagi di komentar untuk yang tahu secara spesifik supaya saya juga bisa belajar nih. Itu saya lupa belajar hukum acara itu sudah lama sekali itu ya, waktu masih mahasiswa dulu. Jadi ini kan ada konstruksi hukumnya, ada konstruksi berpikirnya. Nah, konstruksinya itu salah satunya data yang ditampilkan oleh KPU. Yang mana kemudian saat ini KPU sudah merubah datanya. Nah, mana pada akhirnya menjadi tidak relevan lagi begitu. Jadi tidak menjadi relevan atas petitum yang dibangun, konstruksinya itu. Tetapi juga dari satu sisi ini bisa digugat
yang mana menjadikan KPU ini otomatis kalah begitu. Otomatis karena sudah mengakui kok kalau memang apa yang ditampilkan oleh KPU di dalam websitenya tidak bermasalah, maka KPU tidak perlu merubah apapun. Tetapi fakta bahwa KPU ini sudah merubah, kemudian itu menjadikan konstruksi petitanya Pak Subhan ini menjadi tidak relevan apabila kita melihat pada keadaan paling mutakhir, maka itu sekali lagi mengatakan KPU itu sudah kalah sedari awal begitu. Ini sudah bermasalah berarti, dan mudah-mudahan hakim juga melihat hal yang sama ya. Kita teruskan dulu sebentar lagi nih. Pendidikan terakhir, ditulis saja pendidikan terakhir. Nah, ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak punya itu? Saya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat ini, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu. Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak? Ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat. Wah, saya nggak berani duga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Sebentar, ini faktanya berubah yang ditanyakan apa tadi nih? Pak, Bapak punya itu? Saya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat ini, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu. Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak? Ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat. Wah, saya nggak berani duga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Oke, bagus. Bagus, memang faktanya berubah. Kemudian apa penyebab di belakangnya itu berubah? Jadi kan KPU itu menuliskan ya pendidikan terakhir itu pendidikan terakhir begitu, dan itu ada screenshotnya, ada buktinya dan lain sebagainya. Nah kemudian sekarang itu sudah berubah. Nah itu fakta. Ditanyakan apa motif perubahan di belakangnya itu, Pak Subhan tidak mau berspekulasi. Nah ini di dalam konteks hukum, sudah dalam proses hukum yang berlaku, yang berjalan, itu sangat bagus ya, karena ya jangan pakai kacamata analis begitu kalau sudah berbicara tentang hukum. Yang dalam kacamata analis biarkanlah orang-orang yang di luar proses persidangan itu sendiri begitu. Nah, dilihat dari sini sebetulnya ya, kalau kita melihat secara konsisten, maka tidak ada pilihan bagi hakim itu kecuali untuk melihat adanya kesalahan. Karena tadi ini ada konstruksi yang dibangun untuk mengajukan gugatan perdata, yang mana tergugatnya itu ada beberapa pihak, diantaranya KPU. Kemudian KPU di sini ada upaya untuk menjadikan gugatan ini tidak relevan. Nah, dari sini ya seharusnya melihat dari konsistensi dan melihat dari fakta-fakta yang ada, hakim sudah melihat ada kesalahan minimalnya dari tergugat kedua ini, dari KPU ini, yang mana kalau misalkan nanti hakim membutuhkan kepada pendalaman, yang mana kemudian nanti akan ditampilkan lagi bukti-bukti yang lebih dalam daripada itu, maka bisa menjadi bahan awal bagi tergugat pertama mungkin dalam hal ini, yaitu Gibran. Nah, cuman ya saya ini agak trauma sebetulnya beranalisa mengenai sikap penegak hukum. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita tidak bisa memiliki ekspektasi penegak hukum itu memiliki pola pikir yang ajeg. Itu yang menjadi permasalahan begitu. Jadi analisa ini baru dia bisa menjadi analisa yang mendekati kenyataan apabila dan hanya apabila penegak hukumnya juga memiliki pola pikir yang ajeg. Nah, sedangkan pola pikir yang ajeg ini sangat sulit sekali kita dapatkan ada di dalam kenyataan pada para penegak hukum. Nah, yang mana salah satu penyebab mereka tidak bisa berpikir ajeg itu atau bersikap ajeg di dalam
melihat fakta-fakta hukum, ada beberapa hal. Salah satunya misalkan bisa jadi karena memang satu dulu ya, bisa jadi karena memang data primer yang kita dapatkan sebagai katakanlah komentator atau dengan bahasa gayanya itu ya sebagai analis itu berbeda dengan fakta hukum yang dimiliki oleh hakim. Itu husnuzonnya ya. Kalau begitu memang bukan tidak aja kitanya saja yang menilai dari luar nih yang datanya kurang begitu. Kemungkinan kedua memang hakimnya sumber dayanya lemah. Itu juga ada kemungkinan ya, dan bisa jadi ada. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiganya ada tekanan dari beberapa pihak di luar persidangan yang menjadikan hakim itu tidak bisa bersikap secara ajak. Bukan berpikir secara ajak, berpikirnya bisa tetapi bersikapnya tidak bisa. Nah, ada beberapa kemungkinan itu yang mana akhirnya menjadi sulit bagi kita itu untuk melihat konsekuensi dari fakta-fakta yang sudah dibukakan kepada publik. Nah, itu selesai ya. Sekarang kita mau lihat kepada KPU-nya nih. KPU-nya itu sendiri dia amat sangat bermasalah, dan saya menemukan satu video yang mana kasihan dalam video ini itu KPU-nya sudah seperti seorang pelaku kriminal ya. Karena memang nampak sekali mungkin kesalahan yang dikonfrontasi di sini dan pihak KPU tidak bisa mengelak lagi. Nah, dan kita juga memperhatikan kalau tidak salah KPU yang kemarin ketuanya itu yang namanya siapa, Hasyim ya, Hasyim Asy'ari kalau tidak salah namanya itu, apa Asy'ari doang, itu kan bermasalah juga, yang mana menjadi ada kecurigaan ya bahwa ketua KPU kemarin itu memang sengaja dimasalahkan atau memang masalahnya sengaja dibuka sehingga ketua KPU yang ada sekarang itu dia tidak bisa accountable terhadap keputusan-keputusan KPU yang sudah dilakukan kemarin begitu. Ini permainannya rapih begitu. Kalau kita mau katakan ini permainan ya, dan dalalah kesana ada ya, dalalah kesana ada dari mulai KPU kemarin berusaha untuk menutup data ijazah, kemudian peralatnya, kemudian data sirekap, dan termasuk salah satunya akan kita saksikan ini. Ini video tentang KPU-nya ya. Sebentar, secara konteks ini berbeda, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah instansi KPU ini sebagai panitia demokrasi itu amat sangat tidak kredibel. Amat sangat tidak kredibel. Ini saya live kan nanti. Silakan. Pemirsa Anda lihat. Kapus Datin KPU sampai tidak bisa berkata-kata. Bisa bikin pernyataan nggak? Ini saya tidak mengetahui konteks di belakangnya apa. Yang tahu coba tuliskan di komentar supaya kita punya konteks begitu ya. Yang mau saya tekankan di sini, ini pihak KPU sudah terlihat sangat bersalah nih. Yang mana fatal sebetulnya karena mereka itu adalah panitia demokrasi. Saudara bisa bikin pernyataan nggak? Kapus Datin itu dibiayai rakyat. Rakyat mengeluarkan uang dengan uang rakyat untuk biaya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau hasil... Loh, sebentar nih, ada apa nih? Ada anggota KPU yang dicecar habis-habisan dan tidak bisa menjawab. Video ini beredar setelah setelah ketua KPU kemarin menerapkan peraturan pemilu yang nomor 731 ini tanpa melibatkan pihak lain dan dibatalkan dengan begitu saja. Dan tentunya ini membuat pertanyaan masyarakat. Nah, di video ini ada yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Kita simak video selengkapnya. Kenapa sih kalian menutup-nutupin itu, mau nutupin kerjaan kalian yang sebelumnya gak bener? Kayak gitu loh. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu. Ini orang mau apa? Dan itu tadi setelah saya juga baru tahu ternyata begitu Ketum Jokowi Mania, asik ya bro, Ketum Jokowi Mania mengatakan itu sudah diupload lama, terkaget-kaget lah saya, tercengang lah itu. Ya artinya peraturan itu juga diluncurkan diam-diam, the silent mode gitu ya. Jadi begitu ketahuan ada yang berubah, terus kemudian diangkat ke publik, kaget ini, langsung diubah. Oke sebentar ya.
permasalahan ijazah ini mungkin nanti dampaknya bukan hanya kepada Gibran saja, karena permasalahan ijazah palsu ini itu sudah lama terjadi di Indonesia, itu di Garut juga sudah beberapa kali terjadi. Nah, mungkin memang benar juga ya. Apakah sebenarnya KPU ini bekerja sesuai pesanan? Kalau Anda nggak siap ini. Jadi hari ini saya dari KPU diterima oleh orang-orang Pusdatin, dan hari ini yakin yang sudah memenangkan putusan sesuai dengan undangan KPU hari Senin tanggal 28 Juli pukul 10, sekarang sudah hampir pukul 12, kami tidak mendapatkan data-data sesuai dengan putusan. Oke. Dan hari ini ada kepala, apa ini posisinya Pak Mas Bob ini? Mereka Pak Mas Bob, tertunduk itu. saya bicara dengan Anda. Iya, Anda jabatannya apa? Kapus Datin. Oke, silakan bikin pernyataan bahwa KPU nggak siap hari ini. Ini saya live kan nanti. Silakan. Oke, jadi keputusannya ada, tetapi data atas keputusan itu tidak ada. Yang mana kalau tidak salah lagi ya, ini biaya untuk pemilu itu keseluruhan kemarin sampai 73 triliun itu. Ya, tapi hasilnya seperti ini. Ini udah seperti kriminal muka-mukanya ini. Kelihatan bersalahnya. Pemirsa, Anda lihat Kapus Datin KPU sampai tidak bisa berkata-kata. Ya. Bisa bikin pernyataan nggak? Saudara bisa bikin pernyataan nggak? Kapus Datin itu dibiayai rakyat. Rakyat mengeluarkan uang dengan uang rakyat untuk biayai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau hasilnya cuman minta hasil aja udah putusan saja dia bisa menyajikan, seperti apa ini hasilnya? Ya. Saya hitung sampai 3, kalau nggak bisa bikin pernyataan ini saya langsung upload. 1, 2, 3, silakan. Gak bisa ngomong. Mungkin ya, gak bisa ngomong. Pemirsa, ini kita lihat saudara Mas Hub tidak bisa, Mas siapa namanya? Mas Hur, ya, tidak bisa bikin pernyataan apapun biar rakyat mengetahui. Ya. Sedemikian bobroknya ini pusat data dan informasi KPU. Ini sudah putusan dan nanti akan segera dilanjuti oleh Pak Ted untuk segera memproses secara hukum. Tadi ada satu orang, siapa tadi masnya tadi yang coba bicara, yang tadi bicara tadi seolah-olah bicara soal hukum tapi dia nggak ngerti hukum. Kacau sekali KPU kayak gini nih. Kalau ini Mbak posisinya apa? Izin saya PPID. PPID-nya ya. Mbak siapa namanya? Saya ini. Mbak Reni. Ya, terima kasih Mbak Reni. Tapi ini membuktikan Anda sendiri secara internal sangat tidak bisa proper untuk menyelenggarakan ini. Ya. Bukan salah saya, bukan salah Pak Ted, bukan salah Yakin. Kalau rekaman ini saya buat dan saya publikasikan. Seluruh Indonesia tahu sendiri, beginilah kondisi yang terjadi. Terima kasih. Oke, itu konteks dalamnya seperti apa? Tolong tuliskan di bawah ya kalau ada yang tahu. Sebentar, ini ada pelanggaran etik nih. Oh betul, ini yang itu saya lewat ya. Ada video lagi di sini nih mengenai apa data-data dari Sirekap. Saya lewat saja. Lagi-lagi Cacat etika. DKPP menjatuhkan sanksi pada Ketua KPU Hashim Asyari berupa peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan keras. Mereka dinyatakan bersalah sebab langsung mengubah peraturan KPU untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa konsultasi dengan DPR dengan dalih reses. Padahal rapat dengar pendapat tetap bisa dihelat meski DPR di masa reses. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari selaku Tradu 1. Yang paling menarik, ini hal yang baru. Oke, ya. Sebentar. Nah, itu yang saya sesalkan ya. Nanti ada video dari Pak Jimli Asidiki ya. Yang kalau tidak salah nih, beliau itu yang salah satu yang memutus adanya pelanggaran kode etik berat ya dari MK tuh. Nah, yang jadi permasalahan untuk kita begini, kenapa kemudian pelanggaran kode etik itu terjadi, tetapi proses pemilunya masih diteruskan. Kemudian setelah itu
dimenangkan, kenapa tidak ada penganuliran begitu? Yang mana sekali lagi saya bilang pada akhirnya apabila kita ingin merapikan begitu ya hukum atau tata kelola demokrasi kita, ya pada akhirnya mau tidak mau Pak Prabowo akan kena imbas begitu. Kalau ini diteruskan sebagaimana seharusnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang memiliki argumen bahwa ini satu paket, ya kalau memang yang bermasalah itu adalah proses pemilihannya, ya memang demikian adanya. Tetapi kalau misalkan kita memang mau fleksibel dari awal begitu ya, yang dituntut oleh masyarakat itu apa sih? Kita lihat sebetulnya tidak ada yang mempermasalahkan Pak Prabowo sampai saat ini ya, tidak ada. Kalau bukan kemarin tuh waktu rame-ramenya, waktu kerusuhan di Indonesia itu baru tuh ada beberapa narasi yang mengatakan Prabowo untuk lengser begitu. Tetapi setelah itu selesai tidak ada lagi. Yang menjadi permasalahan Gibrannya di sini. Ya. Nah, agar supaya begitu ya, tidak terlalu banyak mengambil biaya, kan bisa saja ini yang diberhentikan hanya Gibran, sebetulnya bisa. Ya, karena menunjukkan sangat kental sekali. Ya, memang kita tidak bisa melihat perkara dan atau memastikan perkara hanya dari apa yang nampak. Makanya harus ada persidangan kan. Kita kan hanya dari apa yang nampak itu hanya menjadi sangkaan kuat saja bagi kita. Kebenarannya belum tentu sesuai dengan sangkaan kuat kita, begitu, belum tentu. Tetapi memang keadilan itu harus ditegakkan, kemudian hukum itu harus dijunjung tinggi meskipun langit akan runtuh, apalagi cuman wakil presiden yang runtuh begitu, langit runtuh aja hukum harus ditegakkan. Ya memang ini bagian dari pendewasaan negara Indonesia dan kita sebagai bangsa di dalam berdemokrasi. Saya mendengar kabar gitu, atau bukan mendengar, tapi ini sudah ada putusan pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan sebuah keputusan KPU. Yang ini keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Karena keputusan nomor 731 tahun 2025, mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan, ya, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi makin banyak sekarang kebohongan-kebohongan yang ditampakkan dan tampak sekali mereka melawan dari keputusan-keputusan yang sudah ada di atas ya. Oke, jadi sebentar. Jadi kalau tadi pun kita melihat ya dari raut muka saja. Jadi kalau raut muka itu tidak bisa menjadi fakta, bukti fakta begitu memang tidak bisa. Tetapi kita sebagai manusia kan punya emosi ya. Punya emosi yang mana raut muka itu dia sebagai salah satu ciri ya yang bisa kita tangkap selama kita memang memiliki emosi. Yang bisa kita tangkap apa yang ada di belakangnya begitu. Raut pucat dan tidak bisa berbicara itu ada juga selain pada anggota KPU yang kita lihat barusan di dalam video sebelumnya, dengan raut muka ketua KPU sekarang saat menganulir keputusan yang sudah dibuat, yaitu melindungi ijazah sebagai dokumen yang dirahasiakan. Itu pun ada juga tuh, dan kita semua melihat itu. Ya kalau punya mata dan memang kita punya emosi, terlihat memang emosi itu dia tidak bisa menjadi fakta hukum, betul, tetapi ada dalalah lah ya sebagai manusia begitu. ini sangat tidak bagus dan kita tetap terus mengejar bagaimana adili Jokowi, makzulkan Gibran dan juga copot Kapolri. Teman-teman bisa sangat mewakili sekali ya dengan apa yang minimalnya lah saya inginkan begitu. Saya tidak menjadi juru bicara siapa-siapa, tetapi memang ini adili Jokowi itu sangat penting sekali karena banyak kerugian negara dan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa
dirasakan oleh masyarakat banyak, dan juga banyaknya menteri-menteri Jokowi yang terindikasi terkena korupsi. Kemudian bukan adil diberhentikan Gibran karena sedari awal prosesnya itu sudah mencederai demokrasi. Kemudian copot Kapolri karena dari Kapolri ini banyak sekali permasalahan. Reformasi polisi on point ya, apa yang Roy Suryo perjuangkan itu mewakili saya begitu ya. Adapun dalam beberapa hal saya mengkritisi beliau untuk kebaikan begitu. Itu insya Allah konstruktif. Menganalisa dan bisa mencermati, bisa mengomentari ada apakah sebenarnya dengan KPU. Jika ketua KPU yang sekarang atau anggota-anggota KPU yang sekarang juga itu melakukan hal-hal yang seperti kemarin. Ini ya, video yang saya maksud ya. Bongkar pasang atau pasar bongkar. Ya, pasang bongkar. Itu pagi dipasang, sore dibongkar ya. Memberlakukan peraturan pemilu nomor 731 itu tiba-tiba pagi disahkan dan sore itu dibatalkan. Nah tentunya ini menjadi pertanyaan masyarakat. Masyarakat pasti menanyakan hal seperti ini karena ini sangat tidak lazim sekali ya. Ada betul. Apa? Urgensinya apa gitu ya urgensinya. Jika pemilu saja itu masih jauh sekali di tahun 2029, akan tetapi peraturan kenapa sudah dibuat sedemikian rupa sekarang ini gitu ya. Tapi akhirnya dibatalkan, akan tetapi jadi timbul pertanyaan ya, timbul pertanyaan kita. Ini ada apa sebenarnya kok KPU bisa seperti itu ya? Oke, sangat janggal sekali. Tidak bisa ya kita itu melihat seseorang melakukan satu hal ya, apalagi ini dua hal nih, menetapkan kemudian langsung membatalkan begitu. Ini dua hal. Apabila di belakangnya itu tidak ada motif. Nah, yang pertama nih menetapkan memasukkan ijazah sebagai dokumen rahasia yang tidak bisa diakses kecuali dengan seizin pemilik atau dengan seizin pengadilan nih. Ini pasti ada motif di belakangnya, yang mana saya mengkhawatirkan ya, kalau di belakangnya tadi ada kata-kata kecuali dengan seizin pengadilan, saya punya kekhawatiran pengadilan ini pun tidak bisa berlaku objektif sebagaimana yang ada di MK kemarin itu. Kemudian tatkala ada tekanan dari publik, tatkala beberapa hari kemudian ya, jelangnya satu malam itu, kalau dilihat dari apa yang dibicarakan oleh ketua KPU dengan dicabutnya itu cuma satu malam tuh, bukan dengan tanda tangannya ya. Nah itu tiba-tiba dicabut, ini juga pasti di belakangnya ada motif lagi, yang mana motifnya berlainan. Makanya kita lihat dari mukanya ketua KPU ini ya agak gugup begitu, kalau tidak gugup sama sekali ya. Ya demikian, ini juga supaya menjadi pembelajaran bagi kita semakin dewasa di dalam berpolitik, semakin dewasa di dalam demokrasi. Kalau memang dari awal kita ini sudah sepakat hidup di negara Indonesia dengan sistem demokrasi berlandaskan Pancasila. Ya ini yang harus diperjuangkan begitu. Ya jangan sampai kita itu sudah musalamah, kita sudah sepakat, malah masih dicurangi juga begitu. Repot pada akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.